5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahir, Prodi PSP STK 319019, Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, Stitek Balikdiwa, Makassar. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang asam dan basa. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang pengertian asam dan basa menurut para ahli. Menurut Arrhenius, asam adalah jika suatu senyawa atau zat jika dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion hidronium H+. Sedangkan basa adalah jika suatu senyawa atau zat dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan OH-. Sedangkan menurut Lewis, asam adalah jika suatu senyawa menerima pasangan elektron bebas, asektor sama dengan elektron. Sedangkan basa adalah jika suatu senyawa atau zat dapat memberi pasangan elektron atau donor pasangan elektron. Yang kedua, kita akan membahas jenis-jenis asam dan basa. Yang pertama, asam kuat. Asam kuat, senyawa yang terlarut sepenuhnya menghasilkan ion H+. Contohnya, asam klorodina HCl. Yang kedua, asam lemah. Senyawa yang terlarut sebagian saja dan menghasilkan sedikit ion H+. Misalnya, asam asetat atau asam cuka CH3COOH. Yang ketiga, basa kuat. Senyawa yang terlarut sepenuhnya menghasilkan ion OH-. Misalnya, natrium hidroksida NaOH. Yang keempat, basa lemah. Senyawa yang terlarut sebagian saja dan menghasilkan sedikit ion OH. Misalnya, amonium hidroksida NH4OH. Selanjutnya kita akan membahas sifat asam dan basa. Yang pertama, sifat asam terdiri dari 4 bagian. 1. Bersifat korosid, artinya dapat merusak tangan atau kulit dan marmer. 2. Memiliki rasa asam. 3. Dapat memerahkan lakmus biru. 4. Mengandung ion H+. Yang kedua, sifat basa terdiri dari 4 bagian. 1. Dapat merusak kulit. 2. Rasa pahit. 3. Dapat membirukan lakmus merah. 4. Mengandung ion OH-. Berikutnya, reaksi asam dan basa. Yang pertama, reaksi penetralan. Yang kedua, reaksi oksidasi asam dan oksidasi basa. 3. Reaksi logam dengan asam kuat. 4. Reaksi yang menghasilkan endapan. 5. Reaksi menghasilkan gas. Adapun kelemahan dan kelebihan asam dan basa. 1. Kelebihan dari teori ini adalah sifat keasaman dan kebasahan suatu senyawa dapat ditingkatkan karakteristiknya. 2. Kelemahan dari teori ini adalah tidak semua pelarut dapat atau mampu meningkatkan karakteristik sifat kesamaan ataupun kebasahan suatu senyawa. Baiklah, itulah video singkat dan materi singkat yang dapat saya sampaikan tentang asam dan basa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.